Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada STT RMK Bitung yang dapat menyelenggarakan webinar ini. Kiranya melalui peningkatan mutu SDM, kualitas akademis semakin maju, semakin ditingkatkan. Terima kasih untuk kepercayaan untuk dapat saya mengisi salah satu pembicara dengan tema teologi Pentakosta. Pentakosta adalah istilah yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Saya dapat membacakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Pentakosta, dasar teologisnya terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 2, dan terminologi istilah teologisnya menunjuk kepada arti kata hari ke-50. Peristiwa Pentakosta muncul 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, yang merupakan hari besar orang Yahudi, hari raya Jumat atau hari raya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid Yesus. Mereka percaya dan mereka menerima Roh Kudus. Peristiwa ini memberi arti bagi gereja akan penggenapan janji Tuhan seperti dalam Nabi Yoel pasal 2. Saat Tuhan mencurahkan rohnya atas manusia. Sedangkan gerakan Pentakosta muncul dalam sejarah di mana komunitas Pentakosta meyakini akan kuasa supranatural yang telah sangat mempengaruhi gereja dalam aspek penginjilan, pengajaran, dan pertumbuhan spiritual warga gereja di 20 abad terakhir ini. Gerakan Pentakosta telah menghiasi gereja yang komunitasnya telah sangat mempengaruhi kancah perkembangan gereja sedunia. Asal-usul dan sejarah pergerakan Pentakosta serta karismatika modern mendapat tanggapan dari beberapa tokoh seperti yang pertama, Claude Kendrick, yang berpendapat bahwa gerakan ini berasal dari sekolah Alkitab Bethel di Topeka, Kansas, yang dipimpin oleh Charles Parham. Yang kedua, Donald Gee mengemukakan bahwa asal mula gerakan Pentakosta terjadi pada pertemuan di gereja tua di Los Angeles pada 6 April 1906, di mana William Seymour, murid Charles Parham, berkhotbah tentang Roh Kudus. Yang ketiga, Charles Corn, House di Cherokee County, North Carolina, yang berpendapat bahwa cikal bakal dari lahirnya Church of God, berpendapat bahwa asal mula gerakan ini terjadi pada tahun 1896 di Cedar School. Baiklah kita mengamati dalam pendahuluan di mana sebelum kita masuk ke dalam ajaran Pentakosta, ada baiknya apabila penulis membahas latar belakang aliran Pentakosta di kalangan sejarah gerakan Pentakosta. Terdapat perbedaan dalam banyak hal.
di dalam gereja-gereja, gerakan gereja Pentakosta. Misalnya Charles Corn berpendapat bahwa asal mula gerakan ini terjadi pada tahun 1896 di Cedar School House di Cherokee County, North Carolina, yang mana ini merupakan cikal bakal dari lahirnya Church of God. Dan seterusnya Claude Kendrick berpendapat bahwa gerakan ini berasal dari sekolah Alkitab Bethel Topeka, Kansas, yang dipimpin oleh Charles Parham. Dan kemudian Donald Gee mengemukakan bahwa asal mula gerakan Pentakosta terjadi pada pertemuan di gereja tua di Los Angeles pada 6 April 1906, di mana William Seymour menjadi pengkhotbah. Nah, pada umumnya para ahli Pentakosta menyebutkan bahwa ajaran Pentakosta terdiri dari 4 pilar, yaitu keselamatan, kesembuhan, baptisan roh, dan kedatangan Kristus kembali. Dan untuk itu, saya ingin mengemukakan beberapa pokok dalam alur sistematika tentang Pentakosta. Ajaran Pentakosta, sama seperti aliran kesucian, gerakan Pentakosta tidak merasa bahwa mereka telah menciptakan suatu doktrin atau standar yang baru. Dengan mengkhotbahkan Injil sepenuh, mereka merasa bahwa mereka hanya menekankan kembali ajaran lama yang sudah ada. Ajaran Pentakosta, sama seperti aliran kesucian, gerakan Pentakosta tidak merasa perlu bahwa mereka telah menciptakan doktrin atau standar yang baru. Dan kita perlu mengetahui bahwa cikal bakal atau pendiri dari gerakan gereja Pentakosta di Indonesia yang datang dari Seattle, pada dasarnya mereka dari aliran Wesleyan sebelumnya, yang menekankan kepada kesucian. Nah, dengan mengkhotbahkan Injil sepenuh, mereka merasa bahwa mereka hanya menekankan kembali pada ajaran lama yang sudah ada. Di bawah ini, saya dapat kemukakan beberapa pengajaran Pentakosta yang menjadi penekanan. Yang pertama adalah Alkitab. Alkitab dipahami sebagai firman Allah yang diilhamkan dan dinyatakan kepada manusia untuk menjadi tata tertib bagi iman dan perilaku manusia. Alkitab mengungguli hati nurani dan akal budi, tetapi tidak bertentangan dengannya. Sebagai yang diilhami langsung oleh Allah, Alkitab tidak mengandung kesalahan. Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas dan sempurna. Jadi Alkitab itu ineransi yang tidak mungkin salah. Dan itu yang kita percaya dasar dari gerakan ini. Dan menjadi dasar dari gereja sedunia. Yang kedua, gerakan ini mempercayai benar bahwa Allah adalah Esa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam ketiga nama inilah dibaptis setiap orang yang sudah menyatakan kepercayaan dan imannya kepada Tuhan. Dan ini dipercayai oleh semua dan banyak gereja di dunia. Allah itu Esa, tetapi 3 dalam cara keberadaannya. Sebagai Bapa, sebagai Putra, dan sebagai Roh Kudus. Hal berikut yang ketiga yang ditekankan pada Pentakosta adalah keselamatan. Keselamatan adalah karya Allah dalam
pengupayaan umat untuk bebas dari perbudakan dosa dan membawa ke situasi kemuliaan melalui Yesus Kristus. Jadi keselamatan sebagai buah kasih karunia Allah yang ditawarkan kepada manusia melalui pemberitaan dan ajakan menyatakan penyesalan dan permohonan ampun kepada Allah. Dan iman kepada Yesus Kristus. Manusia diselamatkan melalui baptisan air dan kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Baptisan itu adalah untuk menggenapi kebenaran firman Allah. Tapi syarat untuk kita diselamatkan adalah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita. Sehingga kasih karunia melalui iman ini, kita menjadi anak dan pewaris kerajaan Allah sesuai dengan pengharapan akan kehidupan kekal. Bukti batiniah bagi orang percaya tentang keselamatan adalah kesaksian langsung dari Roh Kudus. Sedangkan bukti lahiriah adalah kehidupan di dalam kebenaran dan kesucian yang sejati. Jadi salah satu fungsi dari Roh Kudus adalah untuk mengesahkan, mengkonfirmasikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebab Roh Allah bersama Roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tapi Roh Kudus juga berperan di dalam mengarahkan kehidupan kita kepada kebenaran, kepada kesucian hidup. Peran Roh Kudus menjadi penting dalam kehidupan orang percaya di dalam menuntun kita kepada keselamatan yang sempurna dan membawa kita kepada kesetaraan, kesatuan iman seperti Yesus Kristus. Yang keempat, seperti tadi, baptisan di dalam Roh, baptisan air adalah tindakan iman untuk melaksanakan kepercayaan kepada Injil, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa manusia sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia dikuburkan dan telah bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3a sampai ayat 4. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5. Jadi baptisan itu sendiri terdiri dari pertama, baptisan air, yakni lambang dari kematian dan penguburan kemanusiaan yang lama dengan cara diselamkan seluruh tubuh ke dalam air. Seperti Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16 dan Matius 28 ayat 19. Kedua, baptisan roh adalah baptisan orang percaya dengan Roh Kudus dibuktikan oleh tanda fisik awal, yaitu berbicara dengan berbagai bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Rasul 2 ayat 4. Roh Kudus menjadi pusat teologi dari aliran Pentakosta. Selanjutnya, bahasa lidah sebagai tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda ini dalam bentuk bahasa lidah sebagaimana kemampuan yang diberikan Allah kepada para rasul untuk berbicara dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Berbahasa lidah dipercaya dalam karunia. Berbahasa lidah dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 10 juga. Tapi berbeda dengan maksud penggunaannya. Jadi dalam Kisah Rasul pasal 2, orang berbicara dalam bahasa roh ketika Roh Kudus turun, lidah api memenuhi kepala mereka, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa yang lain, yang tidak mereka mengerti. Tetapi peristiwa itu adalah fenomena. Pertama, tempat mereka duduk digoncangkan. Lalu yang kedua, mereka menerima bahasa baru. Keenam, perjamuan
Tuhan, perjamuan kudus yang terdiri dari unsur roti dan air anggur adalah lambang yang mengungkapkan keikutsertaan di dalam kodrat ilahi dari Tuhan Yesus Kristus. Penggenapan atas penderitaan dan kematiannya dan nubuat atas kedatangan Yesus kembali. Persekutuan orang percaya dengan Allah serta sesama, kesembuhan bisa terjadi sewaktu orang percaya mengambil bagian dalam perjamuan kudus, di mana Allah yang menyembuhkan dan melalui sakramen perjamuan Tuhan sebagai salah satu alat anugerah Allah bagi orang percaya. Dengan perjamuan Tuhan ini, perjamuan kudus, maka anugerah dan karya Allah lewat korban Yesus di kayu salib akan lebih kita kenang dan hayati, sehingga pengaktualisasian iman kepada Allah akan lebih berarti. Yang ketujuh, tentang kesucian hidup. Gerakan Pentakosta mempercayai bahwa kesucian hidup dan perilaku secara menyeluruh sangat dipercaya. Kaum Pentakostal mempertahankan kesucian sebagai pokok ajaran yang terpenting dengan kuasa Roh Kudus yang datang atas kehidupan orang percaya untuk dapat menaati perintah Allah. Kesucian menyeluruh adalah kehendak Allah bagi semua orang percaya dan harus sungguh-sungguh diperhatikan, berjalan dalam ketaatan kepada firman Allah. Sebab kita tidak mungkin dapat dikuduskan tanpa firman Allah. Firman Allah adalah solusi, firman Allah adalah jawaban, firman Allah adalah tuntunan, firman Allah menjadi pelita dan suluh bagi kaki dan jalan kita. Hal lain yang muncul di dalam teologi Pentakosta adalah mempercayai kesembuhan ilahi. Ya, pada mula pergerakan gerakan Pentakosta, doktrin kesembuhan ilahi adalah suatu kebenaran yang sangat penting dalam berita Injil sepenuh. Kesembuhan ilahi dikhotbahkan dan dipraktekkan sebab umat Pentakosta percaya bahwa kesembuhan disediakan bersama penebusan dan merupakan hak istimewa bagi setiap orang percaya. Melalui KKR, melalui ibadah, melalui visitasi ke jemaat, melalui doa pribadi, kita mungkin dapat menikmati kesembuhan ilahi. Di situasi yang sangat rentan hari-hari ini dengan adanya COVID-19 membuat banyak orang menjadi gelisah. Tapi bagi orang percaya kita tahu bahwa ada keyakinan perbedaan antara orang benar dan yang tidak. Orang yang setia kepada Tuhan dengan orang yang fasik. Mempercayai bahwa adanya karunia kesembuhan ilahi. Karunia supranatural yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita yakin bahwa kuasa Allah itu masih tetap berlaku. Kuasa Allah belum ditarik dari kehidupan gereja. Dan justru kuasa Allah ini menjadi pendorong dalam kehidupan kita. Saya ingat saya pernah diminta memberi orasi di STT Jakarta. Dan saya langsung dijemput oleh Profesor Dr. Yan Aritonang membicarakan tentang Pentakostalisme dan karismatik modern di era milenial ini. Pada mulanya saya bertanya kenapa mereka ingin untuk diberi penjelasan tentang Pentakostalisme karismatik ini. Sebab saya tahu bahwa di kalangan gereja ini, gereja yang tua di Indonesia, ada satu buku dari Profesor Dr. Abineno yang mengatakan bahwa Pantekosta itu bidat atau sesat. Sehingga saya pikir ini
tren baru di mana saya diminta untuk memberikan orasi. Tapi mereka secara sungguh-sungguh ingin mengerti, ingin mengenal, ingin memahami tentang Pentakosta. Mereka berpikir kalau memang bidat, sesat, tapi kok pertumbuhan gereja aliran Pentakosta sangat berkembang, apalagi di Brasil atau di Argentina sampai 200%. Artinya bahwa apa yang dianggap bidat, tapi justru semakin menyatakan keunggulannya di mana Allah memberkati mereka. Dan banyak gereja-gereja besar, baik di dalam maupun di luar negeri, aliran dari Pentakosta ini telah menyatakan eksistensinya, dan melalui aliran ini kita percaya kesembuhan ilahi dapat terjadi. Bahkan ini menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kesembilan yang dipercaya Pentakosta adalah eskatologis, tentang hari-hari terakhir, hari menjelang kedatangan Yesus kembali. Pada umumnya, kaum Pentakosta mempercayai bahwa Yesus Kristus akan datang kembali dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun di dunia. Kedatangan Kristus kembali meliputi pengangkatan orang-orang kudus, yang merupakan pengharapan yang penuh bahagia bagi kita. Diikuti kedatangan yang tampak dari Kristus dengan orang-orang sucinya untuk memerintah di bumi selama 1000 tahun. Sakaria 14 ayat 5, Matius 24 ayat yang ke-27 dan 30, Wahyu pasal 1 ayat 7, Wahyu 19 ayat 11 sampai 14. Jadi pemerintahan 1000 tahun ini akan membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Tapi bagi orang percaya, mereka telah berada dalam satu tempat di mana Allah memerintah bersama dengan orang-orang yang telah disempurnakan. Hal berikut yang ke-10 bahwa Pentakosta merupakan perkumpulan persekutuan yang lahir dari Allah. Jadi Alkitab menyatakan bahwa gereja adalah Yesus Kristus, dari Yesus Kristus. Dalam Matius 16 ayat 18 kepada Petrus, Yesus berkata bahwa di atas keyakinan ini aku akan membangun sidangku. Jadi gereja adalah buah tangan pekerjaan Roh Kudus, dan diyakini sebagai tubuh Kristus, tempat Allah berdiam melalui rohnya, dengan serangkaian ketetapan ilahi dalam rangka memenuhi amanat agung Tuhan. Lalu ada hal lain yang perlu diamati di dalam Pentakosta ini. Ibadah dan liturgi dari gereja ini teratur pada hari Minggu dan ditambah pada beberapa pertemuan ibadah pada hari-hari lainnya. Tata ibadah bersifat lisan, verbal, dan tidak berlangsung kaku. Kendati tata ibadah bersifat lisan dan tidak kaku semacam pola atau unsur yang baku. Tapi di dalamnya ada unsur sembahan, pujian, ada unsur pemujaan kepada Tuhan, dan ada firman Allah yang menjadi pusat dari ibadah itu. Dan dapat dikatakan bahwa Pentakosta merupakan sebuah gerakan yang benar telah terdapat di segala tempat dan ada di seluruh dunia. Dan di kalangan gereja Pentakosta mempercayai bahwa Tuhan berdaulat dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, kita yakin bahwa kebenaran yang ada di dalam aliran ini, kebenaran Alkitabiah, menjadi pegangan, dapat dipegang oleh setiap orang percaya, di mana kita akan melihat perbuatan Allah yang luar biasa. Boleh dapat dikatakan bahwa sebagai kesimpulan bahwa aliran Pentakosta
Tidak beda dengan aliran gereja-gereja lain yang mempercayai tentang keselamatan sebagai anugerah Allah yang bukan oleh perbuatan baik yang dilakukan manusia, tapi percaya bahwa setiap orang Kristen adalah imam-imam, percaya bahwa Alkitab atau firman Allah adalah dasar segala keyakinan gereja. Berikut gerakan Pentakosta ini sesungguhnya adalah gerakan reformasi, atau lebih tepat dikatakan bersifat radikal, yaitu gerakan Anabaptis. Hal ketiga, aliran Pentakosta dapat digolongkan sebagai kelanjutan kaum Injili, Evangelical Theology. Teologinya cenderung fundamentalis. Ada beberapa tokoh Pentakosta seperti di Inggris, Donald Gee, dan di beberapa tempat lain. Di Indonesia terdapat banyak tokoh-tokoh Injili yang beraliran holiness atau sanctification. Ini berangkat dari teologi Wesleyan yang disimpulkan sebagai pertobatan, pembenaran, dan penyucian dan penyempurnaan Kristiani. Kelemahan yang timbul dari fenomena gerakan Pentakosta adalah kurangnya dalam konteks penelitian Alkitab. Cenderung bersifat emosional dan perlu perbaikan di dalam banyak hal, di dalam pembenahan gerejawi. Dan dapat dikatakan bahwa aliran Pentakosta ini walaupun telah berkembang di Indonesia sendiri, begitu banyak tokoh Pentakosta yang telah berkembang, dan kita tahu bahwa seperti gereja Pentakosta di Indonesia sendiri, itu dimulai dengan adanya 2 misionari dari Amerika, 2 orang Belanda berkewargaan Amerika, yaitu Grusbeck dan Van Klaveren. Mereka dengan pimpinan Tuhan, dengan mujizat mereka datang tahun 21 memulai pelayanan mereka langsung ke Bali. Tetapi karena di Bali itu mereka ditolak, karena pemerintahan Belanda itu tidak mengakui akan pelayanan mereka, sebab Bali menjadi tempat atau misi pemerintah Belanda sebagai objek kunjungan dari orang-orang dari luar, kunjungan dari para orang-orang asing, dan dapat mendatangkan hasil untuk kesejahteraan, untuk ekonomi di Bali dan dalam pemerintahan Hindia Belanda. Itu sebabnya kedua orang ini kemudian datang ke Surabaya, dan dari Surabaya mereka berpencar datang ke Cepu dan di beberapa tempat. Melalui kedua orang ini, petobat-petobat baru dari orang-orang yang memiliki kedudukan di dalam perusahaan minyak Belanda, mereka kemudian menjadi penginjil yang militan, yang kemudian mengembangkan sayapnya sehingga banyak pelayanan terjadi dan banyak tempat-tempat dibuka untuk pekabaran Injil. Nah, di dalam pelayanan ini, para hamba Tuhan ini disertai dengan mujizat, disertai dengan tanda-tanda heran, ada banyak pertolongan Allah. Sehingga melalui kehidupan gereja Pentakosta ini, Pantekosta, GPDI, pekerjaan Tuhan berkembang dengan luar biasa. Dan sampai saat ini, gereja Pantekosta Indonesia telah lebih dari 15.000 jemaat. Itu semua karena kekuatan dari kuasa Allah, kuasa Roh Tuhan yang telah memampukan gereja boleh dapat berkembang secara sinodal. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan STT RMK, Pak Pendeta Araro, David Araro, yang telah mempercayakan saya untuk dapat menyampaikan materi dalam webinar ini. Kiranya komunitas RMK semakin diberkati dengan kuasa Tuhan. Peran adik kodrati, peran kuasa roh,
itu sangat menguasai hidup kita dan sangat memberkati kita, menjadikan kita menjadi intelektual yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Puji Tuhan.